Ada berbagai teknik cara menanam singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang super lebat. Nah, ada orang yang umumnya menanam stek berdiri ya, tapi ada juga yang menanam stek rebah seperti ini. Nah, menurut pendapat kalian, setelah mengetahui risetnya kayak gini, manakah yang dapat menghasilkan umbi yang paling lebat? Ini stek rebah ataupun stek pendam ya, dilakukan dengan sistem uh, dipendam dengan posisi miring seperti ini. Maka kita menyebutnya dengan stek pendam ataupun stek rebah. Ada juga yang menyebutnya stek tidur. Nah, teman-teman mau bagaimanapun teknik menanamnya, saya anjurkan lihat ya, risetnya ini tidak dapat kita terhindar dari ini. Jadi yang menentukan selain harus memilih bibit unggul, teknik pemangkasan atau pemotongan pada batang bawah ini sangatlah menentukan apakah nanti umbinya bisa lebat atau tidak. Nah, kita fokuskan, lihat singkong ini semuanya bertumpu, paling banyak sekali itu umbinya di pangkal bawah, ya toh. Nah, jadi ketika pemotongan bibitnya, usahakan untuk kulit di bagian bawah ini tidak rusak atau tidak compang-camping. Maka sudah dapat dipastikan nanti pertumbuhan akar yang akan update menjadi singkong seperti ini akan dapat terlaksana. Jadi hentikan kebiasaan memotong bibit singkong dengan menggunakan alat arit, golok ataupun pisau. Nah, mulai sekarang potonglah bibit singkong di bagian bawah ini dengan menggunakan gergaji yang sangat tajam gitu. Lalu kemudian cara memilih bibit seperti ini ya. Jadi jangan mencari bibit yang sudah berusia tua, tapi carilah bibit yang memiliki ukuran sedang. Lihat. Karena nanti kalau ukurannya sudah tua, dia akan sulit sekali menumbuhkan akarnya yang akan update menjadi singkong. Saya pastikan kalau bibitnya terlalu tua, maka nanti singkongnya ini akan sedikit juga kecil-kecil. Jadi teman-teman harus pandai di dalam menentukan bibit unggulnya. Lalu kemudian teknik menancapkan singkong. Lihat betapa ini sangat dangkal sekali ya. Teman-teman, ini saya coker-coker kayak gini aja udah kelihatan ya di permukaan. Nah, jadi menanam singkong ini kalau ingin hasilnya itu lebat, sebaiknya jangan terlalu dalam. Jadi kalian menanam itu cukup dari 1, 2, 3 hingga 4 atau maksimal 5 lah ya. Pelepah ini yang dipendam di dalam tanah. Kalian harus mencari pelepah yang rapat seperti ini supaya nanti kalau misalkan di bagian bawah ini dia sudah full, kalau menanam stek berdiri ataupun stek rebah seperti ini, dia akan dapat menyusul umbinya itu di pelepah yang masih kosong. Nah, itu saya menganjurkan untuk itu. Nah, di sini ada juga sesuatu yang sangat unik. Lihat, ini saya selipkan kawat ya, teman-teman. Kenapa kok ini pakai kawat seperti ini? Ini udah sampai nyatu ya sama pohonnya. Jadi kawat ini berfungsi untuk mengikat dari batang tersebut supaya dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh akar pada saat proses pemasakan makanan ini tidak mudah untuk naik turun. Jadi yang di atas tidak mudah turun, yang di bawah juga tidak mudah naik. Sehingga nanti dia akan lebih cepat di dalam pelebatan umbinya. Nah, ini sehingga nanti dia ini tidak akan berfokus terhadap pucuk daun seperti ini ya, atau pelebatan dari cabang-cabangnya. Nah, ini mau percaya atau tidak, tapi pengikatan kawat ini bertujuan untuk menghambat hasil fotosintesis supaya tidak mudah untuk naik turun. Khususnya untuk menanam tanaman jenis umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, juga tanaman talas dan yang lain sebagainya, usahakan untuk tidak memakai pupuk-pupuk yang berbahan kimia atau pupuk-pupuk kekinian gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan pupuk-pupuk kompos saja karena jenis umbi-umbian atau jenis rimpang, nah, bisa katakanlah, jadi sangatlah menyukai dengan tekstur kegemburan tanah. Jadi kalian fokuskan saja terhadap kegemburan tanah dan tingkat kelembapan sesuai dengan karakter dari jenis tanaman yang kita tanam. Kalau singkong ini dia yang penting
tanahnya agak sedikit lembab saja dia sudah mampu untuk tumbuh berkembang dengan sangat baik. Tapi untuk jenis rimpang-rimpangan tentunya sangat menyukai dengan kelembapan, jadi jangan sampai tekstur tanahnya ini mengalami kekeringan dan pemadatan. Ada yang berasumsi, Bang, kalau difokuskan untuk umbinya, daunnya apa benar tidak boleh dipetik di bagian ujung? Katanya dapat mengakibatkan umbinya itu nanti akan muncul sedikit. Jawabnya menurut saya ini tidak mempengaruhi banget ya. Jadi kalian kalau mau panen, panen saja untuk daun-daunnya karena juga ditumis atau diurap itu juga lezat ya. Jadi kenyataannya teman-teman bisa lihat ya, asalkan tingkat kelembapan dan kegemburan tanah memadai, walaupun daunnya ini kita petik, kita panen, kita masak sehari-hari, itu tidak mengalami masalah. Jadi ya boleh percaya boleh juga tidak ya, tapi saya khususnya saya tidak begitu merespon dengan hal ini. Karena prakteknya saya merasa ketika saya petik daunnya justru nanti tumbuhnya itu yang penting cara metiknya itu harus dipatah seperti ini ya. Nah, jadi kan ada yang metiknya itu caranya hanya daunnya seperti ini akan menghambat pertumbuhan lebih baik langsung kita patah seperti ini supaya nanti dia akan tumbuh cabang yang baru. Sehingga nanti reproduksi fotosintesis ini kan ditentukan oleh klorofil daun. Jadi kalau daunnya sedikit otomatis fotosintesisnya ataupun proses pemasakan makanannya tentu ya akan sedikit bermasalah. Tapi kalau kita petik asal dengan teknik yang benar dan tidak berlebihan itu tidak akan menjadi soal. Sesuai dengan prakteknya saya di lokasi. Jadi kalau kita tidak petik daunnya ini aduh betapa sayang ya. Ini kan rasanya sangat lezat dan juga kalau dicampur dengan apa ya, teri kan gurih gitu ya rasanya ya. Panen sajalah daunnya. Jadi teman-teman kalau mau dipupuk sebaiknya kalian gunakan bekas bakaran, maksud saya sampah ya yang sudah menjadi abu itu, sampah limbah rumah tangga gitu pasnya ya. Itu sangat bagus karena mengandung kompos juga organik. Juga ini akan sangat menyehatkan untuk regenerasi dari media tanam yang kita tanam. Terus kemudian teman-teman juga untuk kesuburan daun juga pelebatan akar sangat baik juga menggunakan jenis kotoran ternak. Tapi jangan berlebihan juga karena kotoran ternak ini dia mengandung unsur panas. Jadi suhunya ini panas. Jadi jangan berlebihan. Sebaiknya campurkan dengan tanah itu secukupnya saja supaya nanti tanaman kita ini tidak mengalami kelayuan. Nah, jadi beginilah saya berbagi pengetahuan dari sesuai prakteknya di lapangan saya. Jadi kalian kalau belum pernah menanam stek rebah, silahkan kalian coba menanam stek rebah ataupun stek pendam seperti ini ya. Tapi kalau kalian sudah pernah mencoba kok tiba-tiba hasilnya ketika panen itu enggak ada, berarti ada yang salah dengan sistem penanamannya. Jadi kalian yang penasaran menanam singkong dengan teknik stek rebah ataupun stek pendam, kalian bisa lihat di video saya di channel ini ya. Bisa ketik nama channelnya. Saya rasa sampai di sini dan kita jumpa pada pembahasan yang bermanfaat selanjutnya.